bangsa dan tanah air. Bangsa dan tanah air. Tiga. Cinta alam Indonesia. Sadar bahwa pencinta alam adalah makhluk yang mencintai alam. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kelompoknya mana? Kelompoknya, oi. Hei, kelompok satu tuh di mana? Pulang semuanya. Pulang. Lihat kebahagiaan Kang. Iya, udah pulang. Pulang satu, pulang semua, woi. Di sini. Kamu merasa rendah Ini pencinta alam Indonesia. Jangan cabut. Satu. Pencinta alam Indonesia. Sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Cinta alam Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sadar akan tanggung jawab kami kepada Tuhan, bangsa dan tanah air. Tiga. Pencinta alam Indonesia. Sadar bahwa pencinta alam adalah makhluk yang mencintai alam. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mapala UMSI atau sebelumnya dikenal Mapala PTM Sinjai adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sinjai yang merupakan organisasi mahasiswa yang beraktivitas di alam bebas, berkontribusi bagi masyarakat, serta peduli terhadap isu-isu dan pelestarian lingkungan. Mapala UMSI sendiri didirikan di Waituo, Desa Buhu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada 17 Januari 2004 yang kemudian dideklarasikan di puncak Gunung Bawakaraeng. Berawal dari berdirinya Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2004, ini dideklarasikan di tempat rekreasi di Waituo, Kabupaten Bone, yang dihadiri oleh 3 perguruan tinggi pada waktu itu. Di antaranya
Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai, dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Muhammadiyah Sinjai. Mapala, oi. Hingga saat ini, Mapala UMSI menjadi wadah dan rumah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas alam bebas. Selain itu, Mapala UMSI juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, mencari relasi, dan mengembangkan diri. Jangan bermain cinta sama Mapala, nanti ditinggal pergi. Naik gunung, panjat tebing, masuk gua. Kalau abang mau naik gunung, jangan lupa bawa kompas ya, biar abang tahu arahnya. Kalau abang mau panjat tebing, jangan lupa pasang harness-nya, biar abang pasti safety-nya. Ya, oke. Sukses selalu. Semangat melestarikan lingkungan tertuang dalam visi organisasi, yakni melestarikan alam, yang selanjutnya diturunkan ke dalam 3 poin misi. Yang pertama, menjaga yang masih ada. Kedua, memperbaiki yang telah rusak. Dan yang ketiga, merebut kembali yang telah dirampas. Tercatat, saat ini Mapala UMSI telah memiliki anggota berjumlah 241 orang. Mereka ditempa dan dididik oleh alam, serta melalui sistem pendidikan yang disusun secara sistematis, terukur, dan relevan. Melalui surat keputusan nomor 014-I-YPSM-Romawi 2-2004 tentang pendirian Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Andi Mukhtar Mapatoba MPD, menjadikan Mapala UMSI sebagai organisasi tertua di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai. ...2021 menjadi tahun yang bersejarah. Pasalnya, Mapala PTM Sinjai berganti nama menjadi Mapala UMSI. Hal tersebut dilakukan karena perubahan status perguruan tinggi di lingkup STIP dan STISIP Muhammadiyah Sinjai berganti menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam perjalanan Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai ini mengalami
peningkatan yang pesat. Selalu mengarah pada pergerakan-pergerakan yang berbasis lingkungan. Jadi anggota-anggotanya pada waktu itu diambil dari 3 perguruan tinggi tersebut. Tidak lama kemudian, karena Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai berubah nama menjadi Mapala Universitas Muhammadiyah Sinjai, berubah pada tahun 2021. Ini disebabkan karena perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, bergabung menjadi universitas. Akhirnya Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai berubah menjadi Mapala UMSI. Sampai sekarang itulah yang menjadi nama sekarang Mapala Universitas Muhammadiyah Sinjai. Salam Lestari. Salam Lestari. Kami dari Bendera kita Mapala Muhammadiyah, kita bersatu bersama untuk selamanya. Dalam pengembangan keilmuan anggota, Mapala UMSI membagi cabang keilmuan yang dikenal dengan istilah trilogi aksi atau adventure, konservasi, dan advokasi. Ikatan abadi persaudaraan, berbagi ilmu, berbagi rasa suka dan duka. Mapala. Oke. Adventure atau petualangan yang tidak hanya mengeksplorasi alam bebas, tetapi juga manusia yang ada di sekitarnya. Konservasi, yang dimana melakukan suatu tindakan atas perbaikan lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Advokasi menjadi suatu langkah strategis yang ditempuh untuk melahirkan solusi substansif yang bersifat jangka panjang. Trilogi aksi yang kemudian menjadi sebuah pandangan gerakan pencinta alam yang dijalankan oleh Mapala PTM Sinjai saat itu, sekarang Mapala UMSI, berangkat dari 2 metode. Yang pertama, metode induktif berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan yang dikerjakan, dan yang kedua berangkat dari pengkajian-pengkajian teoretik atau secara deduktif. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ibu dari ilmu pengetahuan itu adalah pengalaman. Menurut beberapa pandangan ahli, pengalaman itu adalah hasil dari merefleksi suatu kejadian atau peristiwa yang kita alami secara langsung. Kemudian itu direnungkan, dimaknai, diambil makna-maknanya, hikmahnya, dan kemudian
analisis dan melahirkan satu pengetahuan untuk dipraktekkan. Jadi trilogi aksi lahir dari pengalaman berpencinta alam, para pendahulu-pendahulu pencinta alam yang ada di Indonesia, khususnya di Sinjai, yang kemudian kita tarik turun untuk melihat garis besar yang sama dari beberapa gerakan pencinta alam. Hasil pengkajian tersebut dimulai dari pandangan bahwa pencinta alam itu pada dasarnya beragam, tapi seragam dan otonom. Berangkat dari situ, maka kita di Sinjai saat itu, Mapala UMSI, mencoba merumuskan sendiri warnanya. Karena kita beragam, kita mencoba merumuskan sendiri warna dari Mapala UMSI itu sendiri, tanpa melepaskan aspek keseragaman, yakni kode etik pencinta alam. Nah, kemudian hasil pengkajian kita berdasarkan pengalaman melahirkan bahwa ada 3 aspek yang pada dasarnya dipraktekkan oleh seluruh organisasi pencinta alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah aspek adventure, yang kedua aspek konservasi, dan yang ketiga aspek advokasi. Aspek adventure itu kita maknai sebagai upaya untuk mengenal alam Indonesia beserta masyarakatnya dari dekat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Sohogi bahwa seseorang itu hanya dapat mencintai sesuatu secara objektif kalau dia mengenal objeknya dari dekat. Sehingga kemudian adventure dirumuskan bukan hanya sekedar untuk menjelajah alam, tetapi juga mengeksplorasi kondisi-kondisi sosial, termasuk bentuk-bentuk kerentanan, kemudian kesenjangan, untuk eksploitasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar gunung dan hutan maupun tempat lainnya, sehingga adventure itu mengenal alam dan rakyat dari dekat secara langsung, yang kemudian akan menimbulkan pengalaman baru. Sedangkan konservasi kemudian dimaknai bahwa untuk tetap mempertahankan lingkungan agar bisa mensuplai kehidupan manusia, maka perlu tindakan-tindakan jangka pendek untuk menjamin kualitas lingkungan. Misalnya menanam pohon, memelihara sampai tumbuh, dan seterusnya. Meskipun secara jangka panjang itu tidak akan mempengaruhi sistem produksi kapitalisme, tetapi itu dibutuhkan untuk menjamin bahwa lingkungan kita tetap mampu mensuplai kebutuhan hidup manusia. Nah, yang terakhir itu aspek advokasi,
Dimaksudkan bahwa pencinta alam Mapala UMSI saat itu harus bergerak di bidang advokasi untuk berupaya merubah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Hanya dengan intimidasi, hanya dengan tindakan pendapat untuk menyerang demokrasi. Mereka lebih mahasiswa. Perlu kita ketahui bersama kawan-kawan sekalian bahwa hari ini persoalan masyarakat adat, dan yang ketiga adalah semua bentuk karena jalan keluar Cara yang lantas jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setua. Jadi pusat dari pendidikan Mapala UMSI ada 3, adventur, konservasi, dan advokasi. Apa yang hendak dicapai dari proses mempelajari 3 aspek ini adalah kader-kader Mapala UMSI yang kemudian berorganisasi, belajar, berpraktek, kelak menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing. Dimanapun dia berada kelak setelah menyelesaikan proses pendidikannya di Mapala UMSI, mereka diharapkan menjadi pemimpin dengan membawa bekal mengenal rakyat dan lingkungan Indonesia secara dekat, mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah secara jangka pendek dalam teori-teori konservasi, dan menyelesaikan atau mengupayakan perbaikan secara jangka panjang melalui proses advokasi kebijakan. Hal itu yang kemudian membawa Mapala UMSI memiliki warna yang beragam, yang tidak sama dengan Mapala lainnya, tetapi tetap seragam karena diikat oleh satu kode pencinta alam. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setua. 20 tahun bukanlah usia yang singkat. Ada banyak hal yang telah dilewati bersama. Suka, duka, bahagia, mengiringi langkah menuju 20 tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua
UMSI dari puncak Gunung Gandang Dewata mengucapkan selamat milad Mapala UMSI yang ke-20 tahun. Semoga di umur yang ke-20 tahun ini, Mapala UMSI tetap mempertahankan hak-hak rakyat atas lingkungan. Salam lestari! Salam lestari! Selamat milad Mapala UMSI yang ke-20 tahun. Semoga lebih jaya, maju, dan bisa membawa lestari Indonesia yang lebih baik. Salam lestari. Mapala UMSI memasuki usia 2 dekade, 20 tahun, telah melahirkan banyak generasi. Saya sebagai salah satu generasi yang lahir dari Mapala UMSI, angkatan 3, berharap bahwa ke depan kader-kader Mapala UMSI senantiasa menjunjung 2 hal. Solidaritas sesama anggota dan sesama pencinta alam, dan loyalitas terhadap organisasi dan gerakan rakyat. Harapan saya nantinya Mapala Universitas Muhammad Sinjai ini selalu berkembang baik secara organisasi maupun secara individu. Selalu belajar, selalu optimis untuk menjalankan organisasi ini. Karena kita punya moto Mapala Universitas Muhammad Sinjai sampai kiamat. Salam lestari! Lembaran baru telah dibuka. Semangat dan harapan baru senantiasa terucap dalam doa. Mapala, jaya, kaya raya, mati, masuk surga. Semoga. Suatu hari sebelum